Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Ya Bapa, hamba hanyalah alat. Pakailah lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami semua.
Biarlah di dalam kuasa pengurapan-Mu, Roh Kudus Tuhan membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ketika kami mengerti, kami semua mau hidup di dalam firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, kami menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, ada banyak hal yang kami lakukan tidak tepat di hadapan Bapa. Ampunilah kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ketika kami ada di hadirat-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, hidup sebagai orang percaya berarti kita juga harus menyadari bahwa ada realita hidup yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Dan itu pasti suatu saat nanti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam kehidupan ketika kita berada di balik kematian. Yaitu suatu saat nanti kita semua harus menghadiri atau menghadap takhta pengadilan Tuhan. Ini harus kita ingat, ini harus kita sadari. Kita tidak bisa menghindari realita hidup yang satu ini. Ya, tidak bisa. Siapapun kita tidak bisa menghindari ini, bahwa suatu saat nanti kita semua harus menghadap takhta pengadilan Tuhan, di mana di hadapan Kristus itulah kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi saya harus tegaskan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari realitas hidup ini. Nah saudara, kita semua harus sadar akan hal ini, siapapun kita, ya, apapun pangkat dan jabatan kita, mau terhormatkah kita, ya, apakah kita saat ini menjadi seorang pemimpin tertinggi, apakah kita saat ini menjadi orang yang hidup di dalam kekayaan, kelimpahan, kemewahan, siapapun kita, ya, siapapun kita pasti harus menghadap takhta pengadilan Tuhan. Mengerti akan hal ini seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan. Mengerti akan hal ini seharusnya kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita, di mana ketika kita menghadap takhta pengadilan Kristus itulah Kristus harus menemukan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Nah saudaraku, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah ini kan tidak mudah, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa sebenarnya hidup ini tidak gratis, tetapi ada harga yang nantinya harus kita bayar. Pada akhirnya kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang menjadi persoalannya adalah
selama ini kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal yang satu ini, ya. Kita tidak pernah mempersoalkan selama ini apakah kehidupan kita sudah sama seperti Kristus atau belum, sudah serupa seperti Kristus atau belum. Ini yang tidak pernah kita persoalkan dengan serius. Kita tidak mau memperkarakan apakah kehidupan kita sudah benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Bapa atau belum. Kesalahan yang kita lakukan selama ini adalah kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen kita sudah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, benar kita sudah ditebus, tetapi sesungguhnya kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus, firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bahkan dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan itu saudaraku, tetaplah. Jadi harus dikerjakan setiap saat. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ingat, saat ini bahasa sederhananya begini, kita sudah harus berkemas-kemas, memeriksa diri kita. Karena kenapa? Kita tidak bisa menghindari pengadilan Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 yang sudah kita bacakan di awal tadi dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menghindari pengadilan Tuhan, siapapun kita. Dan saat ini ketika kita semua tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, seharusnya kita semakin menyadari bahwa waktu kita untuk menghadap Tuhan atau waktu kita untuk menghadap pengadilan Kristus itu sudah semakin dekat. Hidup kita ini kan hanya sementara. Firman Tuhan katakan hanya 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Persoalannya adalah kita tidak boleh menunggu sampai 70 tahun baru kita berubah atau baru kita mempersiapkan diri. Kalau cara hidup kita yang demikian, dan waktu Tuhan tiba bagi kita tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari, maka kita baru akan menyesal karena selama ini kita tidak serius mempersiapkan diri kita. Kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Padahal keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu diberikan oleh Allah Bapa di sorga, supaya oleh kasih karunia itu Tuhan Yesus bisa membawa kita kembali kepada Allah Bapa di sorga. Ingat baik saudaraku, masa hidup kita di dunia ini kan hanya 70 tahun. Dan itu sudah sering kali saya katakan, hanya 70 tahun. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sekarang kita sudah diperingatkan bahwa masa hidup kita ini sangat singkat, lalu kita tidak mau sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita tidak hidup di dalam kegentaran, kita tidak hidup berjaga-jaga, maka saya mau katakan, suatu saat nanti kita akan terkejut kalau waktu itu sudah tiba dan ternyata kita belum menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Inilah yang membuat kita akan menyesal, tetapi penyesalan itu sudah tidak berarti lagi. Karena apa? Karena kita sudah berada di balik kematian. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, kita harus berubah. Sebelum waktu itu tiba bagi kita, saudaraku, kita harus berubah. Ingat,
Kalau sampai pada titik di mana sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berubah atau diubah, berarti hanya ada sebuah kepastian. Perhatikan ini, kalau sampai sudah tiba waktunya kita tidak berubah, maka hanya ada satu kepastian, yaitu kita akan terbuang ke dalam kebinasaan, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bahwa perjalanan hidup kita saat ini adalah perjalanan untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Saudara, jangan bangga kalau kita hanya menjadi orang Kristen. Jangan bangga berkata bahwa saya anak Tuhan, saya orang percaya. Itu tidak menjamin. Dengar baik, itu tidak menjamin. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan itu bukan jaminan kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab hidup kekristenan tidak segampang itu atau tidak semudah itu. Asal percaya saja maka akan masuk sorga. Tidak seperti itu, saudaraku. Kenapa saya katakan tidak seperti itu? Karena ketika kita berkata kita percaya, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita berkata bahwa kita percaya, maka kita wajib hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini percaya yang benar. Jadi kita harus mengerti, hidup kekristenan yang benar itu adalah hidupnya Kristus, atau standar hidup kekristenan itu adalah pribadinya Kristus, tidak boleh kurang. Jadi kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Ingat, Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang akan menghakimi dengan adil, dan Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Perhatikan itu, saudaraku. Tidak memandang apakah kita ini orang Kristen, orang percaya, atau anak-anak Tuhan. Tidak. Semua manusia pasti menghadap takhta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan itu, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudara, perhatikan itu. Jadi jangan bangga hanya karena kita ini orang Kristen atau menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita harus berani memeriksa segenap hidup kita saat ini. Kita harus periksa hidup kita dengan jujur. Mari kita curigai diri kita masing-masing. Apakah selama kita hidup ini, kita sudah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga atau belum? Sebab kalau belum, maka kehidupan kita sebagai orang percaya itu menjadi sia-sia. Sekalipun kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pun menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kenapa? Ya karena firman Tuhan berkata begitu. Kalau kita mau melihat Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu yang tadi saya katakan, percuma jadi orang Kristen, percuma jadi anak Tuhan, percuma jadi orang percaya kalau tidak hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kebenaran ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita untuk mempersiapkan diri, untuk berkemas-kemas
sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita, saudaraku. Kita harus mulai berkemas-kemas, periksa diri kita dengan jujur, apakah di dalam perkataan, sikap, gerak, pikiran, perbuatan, tindakan, semua sudah sesuai kehendak Allah Bapa di sorga atau belum. Jika belum, berubahlah sebelum terlambat. Sekali lagi saya katakan, jika belum, berubahlah sebelum terlambat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa selama kami masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, itu artinya kami harus serius memeriksa segenap kehidupan kami. Kami harus serius hidup, berjuang, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, supaya dalam hari-hari hidup kami terus mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Karena kami sadar sungguh saat ini pada akhirnya kami akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Tuhan, kami gentar di hadapan-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, baharuilah kami, pimpinlah kami semua untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kami hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.